Tiga orang yang diduga pencuri di minimarket di Bengkulu diringkus polisi usai beraksi di 3 gerai minimarket. 2 diantaranya merupakan pasangan suami istri. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, polisi meringkus 6 tersangka pembunuh seorang penjual rokok elektrik. Tersangka mengaku membunuh korban karena korban tidak bisa membayar utang sebesar 32 juta rupiah. Pria berinisial AN ditangkap tim gabungan dari Polresta Palangkaraya dan Polda Kalimantan Tengah di atas kapal feri yang akan menuju ke Jawa pada Senin 11 April. AN diduga mendalangi pembunuhan seorang penjual rokok elektrik. Polisi kemudian menangkap 5 rekan AN di beberapa lokasi di kota Palangkaraya dan Gresik, Jawa Timur. Rabu siang, Kapolresta Palangkaraya mengatakan tersangka membunuh korban dan membuang mayatnya di tengah hutan di Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Palangkaraya pada 10 Maret lalu. Para tersangka mengaku mereka menganiaya dan membunuh korban karena korban tidak bisa membayar utang 32 juta rupiah. Mereka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau penjara seumur hidup. Di Bengkulu, polisi meringkus komplotan pencuri spesialis minimarket. 2 dari 3 tersangka adalah pasangan suami istri. Mereka ditangkap usai beraksi di 3 minimarket berbeda di Kabupaten Kepahyang pada 24 Maret 2022. Para tersangka berbagi peran. 1 orang mengalihkan perhatian kasir dan pelayan toko, sementara 2 orang lainnya menggasak barang-barang. Selain alat dan perlengkapan dapur, mereka juga mengincar barang-barang lain yang mudah dimasukkan ke dalam tas. Para tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia. Petugas pemadam kebakaran Jakarta Timur menyelamatkan tumpukan uang kertas senilai 18 juta rupiah milik warga dari kebakaran yang melanda 6 rumah di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dan masih dari lokasi yang sama atau Jakarta Timur, sejumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial terjaring razia Satpol PP dan Dinas Sosial. Sejumlah PMKS meronta dan menolak diangkut petugas. Informasinya berikut dalam Kilas Metropolitan. Seorang perempuan penyandang masalah kesejahteraan sosial ini meronta saat terjaring razia tim Satpol PP dan Dinas Sosial di kawasan Jakarta Timur Rabu siang. Ia terus berteriak dan menolak diangkut petugas. Itu lagi sakit, Bu. Dalam razia yang digelar mulai dari Jalan Ngurah Rai, Jalan RS Sukanto, hingga Pondok Kelapa dan Kalimalang ini, petugas juga menjaring pemulung dan 2 anaknya serta belasan orang PMKS lain. Mereka kemudian dibawa ke Panti Sosial Cipayung dan menjalani tes swab antigen sebelum mendapat pembinaan. Petugas Damkar Jakarta Timur dan warga berusaha menyelamatkan tumpukan uang kertas senilai 18 juta rupiah milik warga dari puing kebakaran. Kebakaran terjadi Rabu siang, menghanguskan 6 rumah di kawasan Pulau Gadung. 19 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Diduga api berasal dari korsleting listrik yang menyambar tabung gas. Setelah terbukti dijadikan lokasi prostitusi yang melibatkan 22 orang remaja, sebuah wisma di Jalan Cendrawasih Cengkareng, Jakarta Barat disegel tim penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta. Meski sudah digerebek pada 8 Maret lalu, lantai 2 wisma diduga masih dipakai sebagai lokasi prostitusi. Saat penggeledahan, petugas menemukan alat kontrasepsi bekas berserakan. Pengelola Wisma 53 kamar ini pun diketahui belum memperpanjang izin usaha sejak 2014. Ia juga dituduh menyalahi peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang penyelenggaraan usaha pariwisata. Pemprov DKI Jakarta akhirnya mencabut izin usaha dan menutup operasional Wisma. Tim Liputan CNN Indonesia. Selanjutnya, aksi unjuk rasa menolak adanya travel gelap di Tasikmalaya, Jawa Barat diwarnai dengan kericuhan. Informasi ini akan kami rangkum dengan kebakaran yang terjadi di Tunjungan Plaza, Surabaya, Jawa Timur dalam Kilas Peristiwa. Kericuhan terjadi di depan kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Tasikmalaya, Jalan Raya Cintaraja, Rabu siang. Massa menghentikan sebuah kendaraan yang diduga travel gelap. Massa juga menarik paksa sopir yang masih bergeming di balik kemudi hingga jatuh. Massa pun berusaha menghakimi sopir, namun dihalangi polisi. Massa dari paguyuban pengusaha angkutan umum ini menolak keberadaan travel gelap dan menuntut agar pemerintah daerah tegas melarang operasional travel gelap. Sementara itu, Dishub Kabupaten Tasikmalaya akhirnya melarang operasional travel gelap. Kepolisian pun akan menindak tegas travel gelap masih beroperasi.
Kebakaran melanda Mall Tunjungan Plaza yang berada di Jalan Embong Malang, Surabaya, Rabu petang. Mengetahui terjadinya kebakaran, seluruh pengunjung dan pegawai di dalam mall berhamburan keluar gedung. Api berkobar di Tunjungan Plaza 5. Salah satu pegawai dan seorang petugas pemadam kebakaran mengungkapkan kebakaran diduga berasal dari lantai atas. Hingga Rabu malam, petugas damkar, belasan mobil damkar, serta 3 unit Bronto Skylift dikerahkan untuk memadamkan api. Dua remaja berseragam sekolah berboncengan yang melakukan freestyle di Jalan Raya Kota Makassar kini berakhir di kantor polisi. Polrestabes Makassar menangkap kedua remaja pada Rabu dini hari setelah sebelumnya mendapatkan informasi kerap terjadi balap liar di sekitar Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Dari hasil pemeriksaan, dua remaja diantaranya ternyata penggemar freestyle motor yang kerap mengunggah aksi mereka ke media sosial. Petugas pun memanggil kedua orang tua mereka agar tidak mengulang perbuatannya. Sementara motor yang digunakan untuk balapan liar dan freestyle baru akan dikembalikan setelah surat-suratnya dilengkapi serta motor dikembalikan sesuai standar. Tim Liputan CNN Indonesia.